Loh, Honda DV150 wajib nih ketar-ketir karena satu lagi, rivalnya bakalan datang tahun 2022 ini. Ya buat apa? Tentu saja sebagai penambah segmen motor skuter matic dunia, khususnya untuk skuter matic maxi dengan gaya adventure guys. Ternyata unit kendaraan ini bukan lagi datang dari pabrikan Yamaha dan juga Suzuki, di mana kendaraan tersebut datangnya dari pabrikan asal Malaysia yang diberi nama Wimoto Extreme 150L. Pengen tahu seperti apa performa dan juga spesifikasinya? Yaudah, langsung saja kita intip di video kali ini. Ini dia. Buset, keren banget. Wimoto Extreme 150L jadi penantang ADV 150. Tampilannya sangat serius. Kalau dilihat-lihat secara detail sih, memang bisa dikatakan jika skuter matic yang satu ini tentu saja tidak kalah dong jika harus dibandingkan dengan pabrikan Honda DV150. Kita bisa melihatnya dari overbody-nya yang semakin menggiurkan dan sangat rabis. Kira-kira apakah spesifikasi dari kendaraan ini juga akan menjanjikan seperti yang sudah kita pikirkan sebelumnya? Kalian pastinya semakin penasaran kan? Sepertinya sih kendaraan dari pabrikan Malaysia ini memang jauh lebih menantang jika harus dibandingkan dengan kendaraan dari pabrikan lainnya. Padahal seperti yang sudah kita tahu sebelumnya nih sobat, jika Honda tidak pernah kalah untuk debutin segmen skuter matic maxi bergaya adventure pertama, yang pada akhirnya bikin semua pabrikan lebih jadi lata. Sejauh ini Honda telah meluncurkan Honda DV150 yang telah melenggang cukup santai karena hampir tidak ada rival yang sebanding. Tampilannya bikin Honda DV jadi takut. Tapi sepertinya hal yang sudah Mimin sebutkan tadi tidak akan berlangsung lama ya sobat, karena pabrikan otomotif Malaysia sudah menyiapkan kejutan heboh untuk menantang Honda ADV 150 itu sendiri, yaitu kendaraan yang diberi nama Wimoto Extreme 150i tadi. Motor ini sepertinya juga akan dijadikan sebagai kuda hitam nih untuk meredam kegencaran Honda DV 150. Oke, kalau kita lihat dari bagian desainnya dulu. Sepertinya sih desain yang disajikan dalam kendaraan yang satu ini seakan-akan sedikit untuk duplikasinya ya. Kalian bisa lihat usungan wheel screen yang sangat tinggi parah banget dengan khas tampilan yang telah dimiliki oleh Honda DV150. Ya enggak sih? Tapi jika dilihat-lihat lagi, untuk Wimoto Extreme 150i ini memiliki tampilan yang lebih berani lagi loh. Sekujur tubuhnya alias bodinya nih, bahkan dilengkapi dengan garis tajam untuk semakin terlihat lebih gahar. Sistem pencahayaan. Tidak hanya itu saja kelebihan yang dapat kalian temukan dalam kendaraan yang satu ini, di mana pabrikan dari Malaysia ini juga telah mengusung sistem pencahayaan yang sangat hebat. Secara estetik bisa dikatakan jika headlamp milik Honda DV150 lebih banyak disukai ya. Tapi meski begitu, lampu tunggal yang ada pada Wimoto ini jadi poin yang sangat minus ya guys. Karena setidaknya lampunya ini sudah lengkap dengan teknologi LED dan juga untuk seinnya. Terakhir nih, sinyal belok untuk skuter matic yang satu ini juga ditaruh pada spakbor ala motorsport gitu guys. Tapi satu hal yang sangat pasti, jika kalian melihat Wimoto ini tidak kalah dinamis jika dibandingkan dengan rivalnya. Ya kan? Ayo deh, ngaku saja. Adu spesifikasi dengan Honda ADV. Belum lama ini di Malaysia meluncur skuter matic atau skutik adventure, yakni Wimoto Extreme 150i. Spesifikasi dan fiturnya tidak kalah saing dengan Honda DV150.
Dari segi desain, Extreme 150i mungkin terlihat lebih agresif dan futuristik. Namun, sebagian berpendapat Dot Hatchling milik ADV 150 bikin skutik tersebut terlihat lebih agresif. Dimensinya juga tidak jauh berbeda, ADV 150 memiliki panjang 1950, lebar 763, dan tinggi 1153. Tinggi tempat duduknya 795, jarak sumbu rodanya 1324, dan bobotnya 133 kg. Kapasitas tangki hanya 8 liter, sedangkan Extreme 150i panjangnya 1925, lebar 760, dan tinggi 1290 mm. Tinggi tempat duduk 765, jarak sumbu rodanya 1320 mm, dan beratnya 143 kg. Kapasitas tangkinya mencapai 11 liter, bannya sedikit berbeda, di mana ADV 150 menggunakan ukuran ban yang belang. Ban depannya 110/80-14, dan belakang berukuran 130/70-13. Sedangkan pada Extreme 150i, ban depan dan ban belakang memiliki diameter yang sama. Ban depan 100/80-14, dan ban belakang ukurannya 120/70-14. Suspensi. Suspensinya juga berbeda, karena ADV 150 masih menggunakan suspensi depan teleskopik, sedangkan suspensi belakangnya menggunakan suspensi ganda dengan tabung. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Sementara pada Extreme 150i, suspensi depannya sudah upside down, lalu suspensi belakangnya juga monoshock yang bisa disetel. Untuk dapur pacu, Extreme 150i memiliki mesin yang sama dengan ADV 150, tapi tenaga dan torsinya lebih rendah. ADV 150 dibekali mesin SOHC, silinder tunggal, berpendingin cairan, dan berkapasitas 149,3 cc. Tenaga yang dihasilkan 14,3 TK pada 8.500 rpm, dan torsinya 13,8 Nm pada 6.500 rpm. Fitur canggih. Soal fitur Extreme 150i sepertinya lebih unggul. Selain monoshock yang bisa disetel, skutik ini memiliki dua soket untuk mengecas ponsel. Soket pertama bisa langsung colok USB, dan yang kedua menggunakan car charger. Sementara pada ADV 150 hanya memiliki satu soket saja. Suspensi belakang yang menggunakan tabung juga tidak bisa disetel. Lalu, sistem pengereman anti-lock braking system atau ABS pada Extreme 150i sudah pakai dual channel. Sedangkan pada ADV 150 masih single channel. Tapi kedua skutik ini sama-sama sudah dilengkapi dengan sistem pencahayaan LED dan panel meter full digital. Selain itu, windshield juga bisa diatur secara manual. Soal harga, Honda ADV 150 dibanderol Rp35.186.000 on the road Jakarta. Sementara WeMoto Extreme 150i harganya Rp9.558 Malaysia atau sekitar 33 jutaan. Kejutan dari pabrikan Malaysia. WeMoto memberi julukan Extreme 150i sebagai skutik tualang, bahkan selangkah lebih maju dari pesaingnya, lantaran menawarkan gaya lebih kasar, sesuai karakter kuda besi yang bisa diajak menjelajah ke berbagai medan. Desain terlihat tangguh dengan lekukan bodi kaku nan tegas, menampilkan kesan berotot dan tetap asyik dilihat. Area depan hingga buritan belakang mengusung sudut meruncing dan mengalir. Panel bodi warna utama dengan model kasar tergolong kombinasi sempurna. Jok model menyatu, namun terdapat cengkungan yang memisahkan antara rider dengan pembonceng.
Pijakan kaki pengendara mirip ADV 150, sementara footpack penumpang bisa dilipat bila tidak digunakan, memberi nilai tambah dalam hal estetika.